berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita imani, kita responi undangan Tuhan ini. Kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua beban berat, pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena kami percaya bahwa anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Terima kasih sepanjang hari ini nyata Tuhan menyertai kami dan selalu memberi kami kekuatan. Dan kami sangat percaya selalu ada jalan keluar yang terbaik. Berfirmanlah kepada kami saat ini supaya kami semakin mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup kami di jalan-Mu. Kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kalau bicara tentang gereja, sebenarnya gereja yang hebat itu seperti apa sih? Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada banyak orang Kristen, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, jawabannya pasti sangat beragam sekali. Mungkin ada yang menunjuk gereja yang hebat itu kalau gedungnya sangat megah, atau mungkin ada yang berkata, fasilitas musiknya atau sound systemnya sangat canggih sekali. Pengkhotbahnya sangat oke. Pemimpin pujiannya sangat oke. Mungkin ada banyak pandangan tentang gereja yang sangat hebat. Kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang gereja yang hebat itu. Kita bisa dapat kesimpulan kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 47. Gereja yang hebat itu adalah gereja yang merupakan komunitas di mana Injil itu dipraktekkan. Komunitas yang sangat hebat sekali, yang sangat dahsyat sekali karena berpusat pada Injil. Saudara-saudara, gereja dimulai ketika pencurahan Roh Kudus. Jadi ini catatan tentang gereja mula-mula. Gereja mula-mula ternyata kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ini bukanlah gereja atau lembaga agamawi yang dianggap bergengsi. Tidak memiliki gedung pertemuan yang megah. Tidak pernah mengadakan acara-acara yang sangat gemerlap, sangat meriah sekali. Tidak pernah mengundang public figure atau artis untuk menarik massa. Tidak juga berpusat pada orang-orang yang dianggap sebagai pengkhotbah yang sangat hebat. Gereja di masa itu adalah gereja yang merupakan komunitas yang dahsyat, yang mampu merubah orang-orang di zamannya, memberi pengaruh berdampak luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat beberapa catatan dari apa yang ditulis di Kisah Rasul ini. Yang pertama kita perlu perhatikan di ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Kenapa gereja mula-mula ini menjadi komunitas yang begitu dahsyat, yang bisa bertahan menghadapi tekanan aniaya, bahkan akhirnya berdampak merubah generasi saat itu? Karena gereja merupakan kumpulan dari orang-orang yang benar-benar percaya kepada Injil Yesus Kristus yang saat itu disampaikan, diberitakan oleh Rasul Petrus. Gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang sudah mendengar dan sungguh-sungguh percaya kepada Injil Yesus Kristus, punya komitmen untuk hidup dalam pertobatan, meninggalkan kehidupannya yang lama dan berbalik mengikuti jalan Tuhan karena mereka mendengar Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, gereja bukan sekedar kumpulan orang-orang, tetapi gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang mendengar dan percaya Injil Yesus Kristus. Gereja bukan sekedar berkumpul untuk membuat sebuah kebaktian, bukan sekedar mencari hiburan dengan musik yang indah, dengan pengkhotbah yang menyenangkan. Tidak, tetapi gereja adalah persekutuan atau komunitas dari orang-orang yang memang percaya Injil dan ingin lebih mengerti makna Injil dalam hidup mereka. Gereja juga bukan menjadi kumpulan yang memiliki kebanggaan semu karena berkumpul di ruangan yang sangat indah, di gedung yang begitu megah. Tidak, tetapi mereka berkumpul dengan sebuah maksud untuk memuji memuliakan Allah sekaligus diperlengkapi, diperbaharui lebih lanjut dengan kebenaran Injil Kerajaan Allah. Gereja mula-mula merupakan komunitas di mana Allah berkenan tinggal karena merupakan orang-orang yang membuka hati terhadap pemberitaan Injil. Semua aktivitas yang mereka lakukan merupakan tindakan untuk membangun komunitas keluarga Allah di setiap sudut kota, di setiap desa. Dan mereka sungguh-sungguh ingin mempraktekkan Injil Yesus Kristus. Mereka sudah mendengar, mereka percaya, dan mereka ingin mempraktekkan arti dari Injil itu lewat persekutuan mereka. Hanya sebuah komunitas keluarga yang bisa melakukan kenyataan di ayat 44 dan 45. Mari kita membacanya. Ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudara, ini hanya persaudaraan yang tulus, yang murni saja, yang diikat oleh kasih yang sejati saja, yang bisa dilakukan. Bagaimana setiap orang bisa meluangkan waktu untuk bertemu setiap hari. Jemaat mula-mula melakukannya. Berarti mereka sungguh-sungguh ingin mengamalkan, mempraktekkan kasih persaudaraan yang diikat oleh Injil Yesus itu. Jemaat mula-mula begitu antusias untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang lain, dengan anggota keluarga Allah yang lain. Tidak hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari. Mungkin durasinya bisa berbeda, karena kondisi sekarang satu gereja, satu komunitas rohani bisa saja kan tinggalnya berjauhan. Di masa itu mungkin berdekatan, mereka bisa lakukan setiap hari. Tetapi setidaknya ini memberi prinsip persekutuan yang dahsyat itu seperti apa? Harusnya setiap anggota itu rindu untuk membangun relasi, untuk saling mengenal, untuk saling memberi
berkat satu sama lain, memberi perhatian, menyatakan kasih dengan saudara-saudara seiman yang lain, saling membangun, itu ada antusiasme, ada semangat untuk melakukan sesering mungkin, bukan sekedar seminggu sekali berkumpul. Kisah para rasul mencatat banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa jemaat mula-mula merupakan komunitas keluarga Allah yang sangat dahsyat. Mereka tidak hanya ngumpul-ngumpul saja, mereka tidak sekedar sharing-sharing saja, saling ngobrol satu sama lain. Mereka benar-benar mempraktekkan kasih yang menjadi inti utama dari Injil, yaitu kasih Allah yang rela berkorban, kasih Allah yang memberi kesempatan kepada setiap orang yang sudah gagal, yang sudah hancur, yang sudah tersesat, untuk kembali membangun kehidupan barunya. Mereka saling membantu, saling menasehati, saling menegur, saling mendoakan, saling mengajar, saling membangun, dan saling-saling yang lain. Jadi gaya hidup jemaat mula-mula bisa disimpulkan saling, artinya mereka saling mengasihi, bukan hanya sekedar dengan perkataan, tetapi sungguh-sungguh mempraktekannya. Bahkan ada yang rela menjual tanahnya supaya bisa menolong saudaranya yang lain. Ini benar-benar ikatan persaudaraan yang luar biasa. Ini adalah komunitas yang dahsyat yang menyatakan arti Injil yang sesungguhnya, kerelaan untuk berkorban bagi orang yang dikasihi. Semua kebutuhan mereka akhirnya terjawab. Tidak hanya menjawab masalah rohani mereka untuk bertumbuh, tetapi juga menjawab masalah ekonomi mereka, masalah sosial mereka untuk saling mendukung. Semua hal yang mereka kerjakan, motivasinya apa? Supaya mereka bisa sungguh-sungguh bertumbuh dalam Injil Yesus Kristus. Mereka bisa mempraktekkan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Alangkah indahnya jika gereja kita di masa kini bisa mempraktekkan prinsip-prinsip seperti itu. Prinsip komunitas yang dahsyat yang menyatakan Injil Kerajaan Allah. Tentu situasi dan kondisinya harus sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, harus kontekstual. Tetapi prinsip itu kalau dilakukan, maka gereja akan menjadi komunitas yang dahsyat, yang tidak hanya mengubah anggotanya, tetapi juga akan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kita tidak boleh sebagai orang Kristen hanya datang beribadah setiap hari Minggu, tetapi tidak peduli dengan saudara-saudara seiman yang lain. Hanya tradisi saja, rutin setiap minggu datang beribadah. Kita menikmati ibadah untuk diri kita sendiri, tetapi kita tidak peduli dengan orang lain. Kita harus ingat ketika kita berkumpul, kita harus berkomunitas. Itu menjadi pernyataan kita sedang bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk berinteraksi dan memberi diri kita untuk dipakai Tuhan jadi berkat bagi anggota jemaat yang lain. Jangan hanya kita ingin dilayani saja, tetapi kita harus belajar seperti Yesus, datang untuk melayani. Memang tidak selalu berarti pelayanan formal dalam ibadah, tetapi biarlah kita dipakai Tuhan melayani saudara satu sama lain, saling mengasihi, saling menasihati, saling mendoakan, dan saling menjadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami saat ini bisa kembali diingatkan kebenaran tentang gerejamu yang seharusnya, yang merupakan komunitas yang dahsyat, yang berpusat pada Injil Yesus Kristus. Tidak hanya bertumbuh dalam kebenaran Injil, tetapi juga mempraktekkan Injil, di mana kami belajar untuk menjadi berkat, saling mengasihi satu sama lain,
dengan saudara-saudara seiman kami. Bapa, pakai kami untuk bisa jadi saluran berkat bagi saudara-saudara seiman kami, sesuai dengan apa yang mampu kami lakukan, tetapi kami membuka diri, jadikan kami berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Dan pakailah gereja kami untuk bisa menghidupi Injil Yesus Kristus, tidak terjebak dengan upacara-upacara seremonial yang bersifat agamawi semata, tetapi sungguh-sungguh Injil dipraktekkan di gereja di mana kami saat ini tertanam dan bertumbuh di dalamnya. Tuhan berkati hamba-hambamu, Tuhan berkati orang-orang yang melayani, supaya mereka sungguh-sungguh memberitakan Injil Yesus Kristus yang sesungguhnya dan mempraktekkan dalam hidup mereka maupun dalam pelayanan mereka. Apalagi di waktu-waktu Injil Yesus Kristus mulai banyak diguncangkan dengan berbagai pengajaran yang menyesatkan, tetapi biarlah hamba-hambamu dan gerejamu bisa memberitakan Injil sejati Yesus Kristus, berpusat pada kebenaran salib Kristus dan dipraktekkan cara nyata dalam seluruh aktivitasnya. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8-9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara sungguh-sungguh bisa mengalami Resengat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.